Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Satu kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali datang di rumah Tuhan untuk kita sama-sama mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, menghibur dan memberi kekuatan kepada seluruh jemaat, sehingga melalui ibadahnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah, kami alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, nanti Bu Herlina pimpin kita dalam puji-pujian. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita puji itu adalah Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah terukur dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mau terus memuji-muji nama Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan karena kita tahu kasih-Nya lebih dari segala-gala apapun dalam hidup ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat
puji nama Tuhan, kasih setia Tuhan besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang merasakan besarnya kasih setia Tuhan, silakan melambaikan tangan. Ya, tidak ada satu orang pun mungkin dari kita yang tidak pernah mengalami kasih setia Tuhan. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan. Nanti sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Vinka akan pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami semua boleh berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Bapa, tiba di pertengahan ibadah kami, sementara kami mau siapkan hati kami untuk memberi yang terbaik. Biarlah apa yang kami beri itu seturut dengan keikhlasan dan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, nanti bisa dimulai dari Saudara Moses untuk maju ke depan, lalu diikuti selanjutnya dengan memperhatikan jarak, ya, seperti itu. Kita naikkan pujian ini. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong kita semuanya melalui segala perkara dalam hidup ini. Haleluya. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang amat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya, hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua, jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang amat tinggi dihalaukannya, badai hidup yang besar diredakannya, hati yang hancur luluh dihiburkannya. Jika Dia mengatur semua, Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. jika Dia mengatur semua isi dunia, Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Jika Dia mengatur semua jalan hidupmu, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Ku tahu Dia pun juga pimpin hidupku. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pujian yang baru saja kita naikkan itu mengatakan bahwa jika Tuhan mengatur semua isi hidup, isi dunia, maka bukan satu hal yang sulit untuk Tuhan juga mengatur hidup kita.
pertanyaannya adalah apakah kita mau diatur oleh Tuhan itu, ya. Karena kita tahu banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, perkara yang mungkin tidak kita bisa pahami, tetapi asalkan kita mau menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan, kita naikkan pujian ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan kita. Tak pernah Dia mengecewakan. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang gagal, tapi Tuhan yang selalu Yesusku benar. tak Amin. pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Memenuhi keperluanku. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tidak pernah gagal. Haleluya. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Segala perkara dapat ku tanggung yang memberikan kekuatan di kepada dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh haleluya, haleluya segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang menjadi sahabat dalam hidup kami.
Tuhan Yesus, seberapa pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima itu dengan senang hati. Dan tolonglah Tuhan supaya di sepanjang kehidupan kami selalu memuji-muji Tuhan, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Tuhan yang sudah mati bagi kami dan menjadi juru selamat dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, isi hati-Mu sudah Engkau sampaikan kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami pagi hari ini. Dan kami mau menjadikan hati kami tanah yang baik, supaya ketika benih firman itu ditaburkan, kami diberikan pemahaman yang benar, kami diberikan pengertian yang benar oleh Roh Kudus, dan juga kami diberikan kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Sehingga sepanjang pengiringan kami kepada Tuhan, kami tetap terus mempercayakan hidup kami dan mau berjalan dalam segala keadaan apapun yang Tuhan izinkan harus kami lalui dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar urapan Tuhan ada atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Selamat pagi, selamat berbakti, dan marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada bagian terakhir dari Alone with God. Ada 5 bagian, dan hari ini di minggu pertama kita akan mendengar tentang kalau kita memberi waktu bersendiri dengan Tuhan, kita akan bisa mengenal rencana Tuhan. Ya, mengenal rencana Tuhan. Kita baca bersama dalam Ratapan 3 ayat 27 sampai 28. Ratapan 3 ayat 27 sampai 28. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah membaca dalam kitab Ratapan dari Yeremia tentang keadaan Israel. Dalam ayat ini dikatakan adalah baik bagi seorang pria untuk memikul kuk pada masa mudanya. Waktu muda, saya senang dengan ayat ini, dan sepertinya di masa saya muda banyak pengkhotbah-pengkhotbah untuk anak-anak muda memakai ayat ini untuk memberi penjelasan tentang hidup masa muda yang harus penuh perjuangan. Ya. Tetapi saudaraku, yang harus penuh perjuangan ternyata bukan anak muda saja. Ya. Sampai hari ini kita semua tetap berjuang untuk hidup dan hidup penuh perjuangan, betul? Ya. Saya rasa kita nggak ada yang berhenti berjuang. Dulu kita berjuang untuk hidup kita sendiri. Kemudian kita setelah lebih dewasa, kita berjuang untuk keluarga. Kita berjuang untuk anak. Tidak sedikit yang berjuang untuk sampai kepada cucu. Dan kemudian berjuang juga untuk orang tua yang masih dikaruniai umur panjang. Jadi hidup kita terus berjuang. Ada banyak yang diperjuangkan. Jadi bukan anak muda saja, bukan pria muda saja, tapi wanita-wanita juga, pria dan wanita. Semua berjuang. Kuk itu adalah sesuatu yang dibebankan. Kalau sapi itu menarik gerobak, ada kuk yang melengkung begitu, nah itu dibilang kuk dalam bahasa yang tertulis di Alkitab ini. Yang dimaksud adalah kalau sapi atau kerbau ditaruh kuk itu nggak ada yang diem.
Semua harus berjalan, harus membajak, menarik gerobak, terus bergiat. Begitu juga hidup saya dan hidup saudara. Tuhan kasih kuk. Bahkan dalam Matius dikatakan beban yang kupasang dan kukku ringan. Kuk yang kupasang dan beban itu ringan, kata firman Tuhan. Gak ada yang berat. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gak ada yang berat. Kapan gak berat? Kalau kita pikul bersama Tuhan. Kalau dipikul sendirian jadi berat. Kalau kita mau berdiam diri sendirian dengan Tuhan, yang berat itu jadi ringan. Amin. Ayat ini katakan, baiklah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Ya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Ya. Kalau ayat 29 dikatakan, biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Untuk apa kita berdiam diri sendirian? Saudaraku, ada harapan di sana saat kita sendirian dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, saat kita sendirian, berdiam diri, di sanalah kita bisa mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, dan hari ini kita mendengar tentang mengenal rencana Tuhan. Kapan itu? Saat kita sendirian dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, sendirian dengan Allah tidak sama dengan semedi. Beda juga dengan yoga. Saudaraku, ada saudara yang pernah ikut yoga? Saya pikir ada. Saudaraku, waktu yoga atau semedi, instruktur katakan apa? Kosongkan pikiranmu, betul? Kosongkan pikiranmu. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya tidak mengajarkan itu. Firman Tuhan juga tidak mengajar itu. Bukan kosongkan. Nanti kalau kosong ada yang masuk, saudara. Yang gak diundang itu masuk. Jadi jangan pernah kosongkan pikiranmu dan kosongkan hatimu. Ya. Saudara-saudaraku, semedi atau yoga itu melakukan konsentrasi, fokus, lalu terpusat pada pikiran sendiri, terpusat pada diri sendiri. Berbeda dengan sendirian dengan Tuhan yang dimaksud. Sendirian dengan Allah adalah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sama seperti kita sekarang sedang bersendiri dengan Tuhan di ruangan ini. Saya tidak meminta saudara mengosongkan diri. Saya meminta pada saudara untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Karena mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, itulah tujuan kita beribadah pada pagi hari ini. Mengarahkan hati dan pikiran, memusatkan hati dan pikiran kepada Tuhan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Untuk mempersiapkan diri supaya kita bisa ngerti rencana Tuhan. Mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam rancangan Tuhan. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita perlu bersendiri dengan Tuhan. Supaya kita tahu rencana Tuhan, lalu kita siap kerjasama dengan Tuhan, siap untuk masuk dalam rencana Tuhan. Saudaraku, pada poin pertama saya ingin sampaikan ini, saudaraku, mengapa rencana kita beda dengan rencana Tuhan. Pernah saudara alami itu? Apa yang sudah kita rancang ternyata beda. Kapan kita tahu perbedaan itu? Waktu hidup kita sudah babak belur, betul? Waktu hidup kita sudah hancur, baru kita tahu ternyata jalan saya beda dengan jalan Tuhan. Saya nggak ngerti rencana Tuhan waktu itu. Nah, saudara-saudaraku, coba kita baca Yesaya 55 ayat 6 sampai 8. Ya, Yesaya 55 ayat 6 sampai 8 saya bacakan demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik
meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, bukankah ayat ini pada ayat 8-nya menjadi favorit waktu hidup kita sudah hancur? Betul? Waktu hidup kita sudah berantakan, kita bilang begini, ya memang rencana saya bukan rencana Tuhan. Kita bercerita kepada rekan, kita cerita kepada hamba Tuhan, memang rencana Tuhan itu beda. Saudaraku, memang beda. Kenapa beda? Coba ayat 8. 7 maksud saya, 7. Ini saudaraku. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kapan jalan kita beda? Kapan jalan kita tidak sama dengan jalan Tuhan? Kapan saudaraku? Waktu hidup kita fasik. Waktu hidup kita jauh dari Tuhan. Saudaraku, sebagai orang percaya, saya pikir kita tidak perlu mengucapkan ayat ini untuk diri kita. Enggak perlu. Rancanganku bukan rancanganmu. Indah sih saudaraku, rohani. Tapi salah. Kenapa? Kalau kita sendirian dengan Tuhan kan kita bisa tahu. Setidaknya tahu clue-nya rencana Tuhan itu. Tahu garis besarnya. Sehingga kita enggak buat rancangan sendiri yang ternyata kemudian berbeda dengan rancangan Tuhan. Saudara-saudaraku, mengapa rancangan Israel beda? Karena dia enggak cari Tuhan. Dia ngerancang sendiri. Saudara, waktu kita tinggal di rumah orang tua, waktu kita kecil yang Bapak Ibu, lalu ada anak-anak juga, anak muda di sini. Waktu kita punya keinginan, mana yang kita lakukan? Kita bilang, "Pa, Ma, saya punya rencana ini. Atau, "Pa, Ma, kalau ini begini, gimana ya baiknya?" Nah, yang pertama atau yang kedua yang biasa saudara lakukan? Ya? Yang kedua, saya pengen gini-gini, saya punya rencana gini-gini. Bilang kepada orang tua seperti itu. Yang seperti ini, coba. Oke. Yang begini. Jangan dibatalin tadi ya, yang angkat tangan. "Pak, ini ada gini-gini, Ma, ini ada gini-gini. Gimana ya baiknya?" Nah, yang seperti itu siapa? Nah, tadi udah angkat tangan. Jangan 2 kali. Jadi ini untuk kita membentuk ini pikiran ya. Membentuk pola pikir kita kepada Tuhan. Jadi gini saudaraku, orang Israel dia punya rencana, dia bilang, "Tuhan, saya mau melakukan ini, dilakukan." Ini loh yang Tuhan bilang gak cari Tuhan. Ini yang membuat terus dikatakan rancanganku bukan rancanganmu. Ada banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Dia bilang pada Tuhan, dia sudah tulis begini, "Tuhan, saya mau begini. Tuhan tolong tanda tangan." Tuhan jadi notarisnya. Gitu. Saudaraku, waktu hidup kita babak belur baru kita nyadari kenapa ya dulu gak minta saran Tuhan. Nah, tadi ada yang angkat tangan lebih sedikit. Dia komunikasikan dengan Tuhan. "Tuhan, ini begini gimana ya baiknya?" Nah, saudaraku, waktu sendirian dengan Tuhan itulah Tuhan tanamkan. Ya. Jadi waktu kita ngerancang, gak jauh-jauh dari rancangannya Tuhan. Enggak, saudaraku. Enggak jauh-jauh. Ya. Orang Israel tidak mencari Tuhan, itu sebabnya rancangannya beda.
Orang Israel jauh dari Tuhan. Sampai disebut apa tadi saudaraku? Fasik dan jahat. Saya pikir sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, amin, kita percaya Tuhan Yesus, kita bukan fasik, kita bukan jahat, amin. Tapi kita bisa jadi fasik, bisa jahat kalau kita maunya sendiri. Ya. Terus dari atas sana Tuhan bilang, carilah Tuhan selagi dapat ditemui. Carilah Tuhan selagi ia dekat. Karena rancanganmu itu beda sama rancangan saya, kata Tuhan seperti itu. Jadi saudaraku, orang Israel jauh dari Tuhan. Merancang maunya sendiri, beda dengan rencana Tuhan. Bahkan bedanya dalam ayat 9 dari Yesaya 55 ini dikatakan sejauh langit dari bumi. Saudara-saudaraku, belajar dari pengalaman orang Israel, marilah kita kembali pada Tuhan. Marilah kita cari Tuhan. Marilah kita berseru kepada Tuhan. Marilah kita bersendiri dengan Tuhan supaya kita bisa tahu dan mengenal rencana Tuhan bagi saya dan bagi saudara, bagi kita semua. Jadi saudara tahu kenapa beda? Ya, karena bahasa yang gampang dimengerti, karena kita mau-maunya sendiri, tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kalau kita berhasil, kita akan bilang karena saya sudah begini dan begitu. Kalau gagal, Tuhan gak menyertai saya, Tuhan gak memberkati saya, Tuhan disalahkan. Saudaraku, mari berseru pada Tuhan, bersendiri dengan Tuhan sampai kita kenali rencananya. Yang kedua, rencana Allah itu diberitahukan. Ya. Diberitahukan. Gak perlu kita ke peramal, ya, yang terus memberitahu begini begitu. Tapi kita bersendiri dengan Tuhan, Tuhan tuh kasih tahu. Cara Tuhan kasih tahu beda dengan tukang ramal tentunya, saudaraku. Ya, ada rencana Tuhan secara umum bagi orang percaya. Itu harus kita pahami. Ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan secara umum. Iya, contohnya dalam Yeremia 29 ayat 11, ini paling terkenal, saudaraku. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan secara umum. Jadi saudaraku, untuk orang percaya, untuk orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah menggarisbawahi bahwa rancangan Dia untuk kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Amin. Itu rancangan secara umum. Lalu ada yang sifatnya personal, itu yang kita tanya pada Tuhan. Itu yang harus kita gumuli dan waktu kita sendirian dengan Tuhan, kita tanya pada Tuhan, Tuhan rencanamu untuk saya apa? Itu beda. Dan perlu diperhatikan, enggak semua yang kita pikir baik, bahkan kita pikir ini yang terbaik buat saya, itu pasti rencana Tuhan. Belum tentu. Ya. Kita sudah merancang, oh ini bagus. Pasti Tuhan berkati, pasti ini kehendak Tuhan. Enggak, saudaraku. Belum tentu. Enggak semua yang baik yang kita pikirkan itu adalah rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan pasti baik buat kita. Untuk tahu, iya, deketin Tuhan dong. Gitu ya. Deketin Tuhan. Nah, kalau kita sudah dekati Tuhan, akrab dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu yang spesifik itu, yang personal itu. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ya, Tuhan bergaul akrab. Ya, teman karib, teman akrab, ya. Lalu kalau sudah akrab, Alkitab katakan perjanjiannya, rahasianya, rancangannya
beritahukan. Iya. Saudara punya banyak teman pasti ya. Kita punya banyak teman. Di antara teman-teman itu ada yang dekat, ada yang lebih dekat, ada yang dekat sekali kan gitu ya. Nah, hubungan dengan Tuhan juga seperti itu. Ada yang biasa saja, ada yang sama Tuhan itu ya nggak ada spesialnya gitu. Tapi ada yang sama Tuhan itu spesial. Dia beri waktu sendirian dengan Tuhan, dia akrab dengan Tuhan. Nah, kalau sudah akrab kan kepada siapa sih kita curhat? Kepada teman akrab. Kepada siapa kita cerita minta pendapat? Pada teman akrab. Jadi saudaraku, mari kita dekati Tuhan. Akrabin Tuhan. Dan kalau kita sudah akrab, saudaraku, rahasianya dibocorin loh, saudara, dibocorin. Mungkin tidak spesifik seperti dikatakan hari ini jam segini, enggak, saudaraku. Tapi dia beritahu. Jadi misalnya, saudaraku, Tuhan pengen kita semua berhasil, amin. Nah, keberhasilan seorang dengan keberhasilan yang lain itu berbeda. Kepada seorang Tuhan punya rancangan A. Kepada B dia rancang C. Kepada yang lain lagi dia rancang Z. Ngiri? Jangan. Masing-masing Tuhan rancangkan. Dan yang ABC itu pasti berhasil, sukses. Tuhan rancangkan yang masa depan penuh harapan. Dan masa depan yang penuh harapan itu buat setiap orangnya beda. Saudaraku, ada orang yang memang Tuhan rancang jalannya, kalau dibilang gimana ya, ada tuh lahir sudah begitu loh, saudaraku, dengan bakat, dengan bekal gitu. Ada yang lahir dari yang seperti kalangan marginal, dia harus berjuang, tapi semua di hadapan Tuhan sama. Tuhan merancang masa depan yang penuh harapan buat mereka semua dengan spesifikasi yang berbeda. Kapan kita bisa tahu? Deketinlah Tuhan, akrabin Tuhan. Tuhan pasti kasih tahu. Seringkali karena kita nggak tahu, kita jalan sendiri, ya kita tidak sampai pada rancangan Tuhan untuk kita. Tuhannya nggak gagal, tapi kita yang gagal meraih apa yang Tuhan sudah sediakan. Nah, saudaraku, yang ketiga, rencana Allah itu nggak pernah gagal. Kita punya lagu, ini favoritnya, kalau menurut saya nih favoritnya Ibu Doroti ini. Dia kalau pimpin pujian paling sering saya perhatiin nih. Dia tak pernah gagal, betul ya? Ya, karena dia Allah. Tuhan nggak pernah gagal. Rencananya untuk kita juga nggak pernah gagal. Masalahnya, bisakah kita meraih apa yang sudah dirancang Tuhan? Saudaraku, kita baca dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita baca sama-sama dari alamatnya, mulai Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Rancangan Tuhan untuk anak-anaknya pasti rancangan yang baik. Gak ada yang gak baik. Tuhan gak pernah ngerancang yang buruk untuk saya dan saudara, amin. Tuhan merancang hari depan yang penuh harapan. Tuhan gak pernah merancang yang gak baik untuk kita. Tuhan merancang yang baik, dan bukan hanya merancang yang baik, tapi Tuhan juga sanggup membuat rancangan itu terlaksana dalam hidup kita.
Amin. Saya ulangi, Allah sanggup membuat rancangannya terlaksana dalam hidup kita. Dia nggak pernah gagal. Seringkali kita yang lari. Hari ini mulailah beri banyak waktu untuk bersendiri dengan Tuhan. Dan setiap kali kita bersendiri dengan Tuhan, Dia memasukkan rencananya, Dia mempersiapkan kita, Dia membuat kita lebih siap lagi untuk meraih apa yang sudah Dia sediakan. Rancangannya tidak pernah gagal. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya Rencana-Mu indah, rencana-Mu indah, walau saat walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Mungkin sampai hari ini kami belum mengerti rencana-Mu. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan untuk memahami rencana-Mu, bahkan masuk dalam rancangan-Mu, sehingga kami jadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Ampuni kami jika dalam waktu-waktu yang lalu kami telah merancang menurut keinginan kami sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Kami mengatur jalan-jalan kami sendiri tanpa melibatkan Tuhan, dan kami sudah gagal. Kami sudah mengalami banyak hal yang pahit dalam hidup ini. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Dan layakkanlah kami untuk masuk dalam rencana-Mu. Layakkan kami untuk masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, berkati hosti dan anggur, jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus buat kami, membuat kami makin mantap melangkah bersama Tuhan, masuk dalam rencana dan jalan Tuhan, dan Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur, sambut perjamuan kudus dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan pujian Makin Dekat Tuhan. Dipersilahkan mengambil hosti dan anggur.
bersendirian dengan Tuhan, kita semakin dekat dengan Dia. Kita bisa berseru menyampaikan apa yang menjadi beban dan kekhawatiran kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan mau kita selalu dekat dengan Dia yang mengasihi saya dan saudara sampai Dia mati di kayu salib, tubuhnya dipecah-pecahkan karena kita. Dengar firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, hostia yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tubuh yang dipecah-pecahkan mengalirlah darah. Itulah darah anak domba. Itulah darah yang mengampuni dosa kita. Darah yang memberi kita harapan, masa depan yang penuh harapan. Darah itulah yang membuat kita tetap sehat sampai hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minumlah dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang tak ku terima. Sesaat aku dulu kalah, kini ku dipimpinnya. Bapa di sorga, terima kasih banyak buat berkat Tuhan dalam ibadah ini. Mulai kami masuk di ruangan ini, Tuhan sudah menerima kami apa adanya. Tuhan berkati kami saat berdoa. Tuhan berkati kami saat kami menyanyi memuji Tuhan. Tuhan berkati saat kami mendengar firman dan kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat Tuhan dalam ibadah ini biarlah membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin masuk dalam rencana Tuhan, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir, masing-masing punya pergumulan dalam hidupnya. Tuhan Engkau hadir dalam setiap pribadi, dalam setiap rumah tangga. Tolonglah, jamalah, berikan kemenangan, berikan jalan keluar, dan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati persembahan-persembahan yang sudah diberikan baik untuk kas gereja, untuk persembahan Natal. Tuhan, Engkau yang membalas berlipat ganda. Juga untuk persepuluhan, 1/10 dari berkat yang Tuhan beri, dan hari ini mereka kembalikan yang 1/10 itu kepada Tuhan. Tuhan berkati, berkati, limpahi dengan berkat-berkat melalui pekerjaan tangan mereka, bahkan dari sumber-sumber yang tak terduga. Tuhan melimpahi berkat anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang sudah kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.